وننكر بمؤكدات على حسب الإنكار. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. باب الإسناد يقصد به المخبر إفادة الحكم أو لازم الإخبار وقد ينزل العالم بالحكم منزلة الجاهل. نعم. وقد ينزل العالم بالحكم منزلة الجاهل. Sebelumnya telah kita terangkan tentang ilmul ma'ani dan definisinya, dan kita terangkan dalam ilmul ma'ani itu ada 8 bab, dan bab pertama yaitu adalah isnad, dan kemarin kita terangkan yang namanya isnad yaitu adalah dhammu kalimatin ila ukhra. Jelas itu? Kita mengumpulkan antara satu kalimat dengan yang lain, itulah namanya isnad. Fal isnad huwa amaliyatud dhamm, ya. Yaitulah perbuatan kita mengumpulkan antara satu kalimat dengan yang lain. Naam. Dan seperti yang kita terangkan, amaliyatud dhamm tersebut amaliyatud dhamm tersebut bihaitsu yufidul hukma bi anna mafhuma ihdahuma sabitun li mafhumil ukhra aw manfiyun anhu. Tidak sekedar amaliyatud dhamm, namun ketika kita kumpulkan antara satu kalimat dengan kalimat itu memberikan faedah. Apa faedahnya? Yaitu adalah mafhum salah satunya dengan yang lain, yaitu al-isbat atau nafi atau bil ijab wassalam. Isnad itu bisa kita definisikan secara lafzi. Jelas itu? Itulah yang kita definisikan dengan dhammu kalimatin ila ukhra bihaitsu yufidu al-hukm bi anna mafhuma ihdahuma sabitun li mafhumi al-ukhra au manfiyun anhu. Ini dia. Ini kita katakan adalah isnad lafzi. Jelas itu? Nah, ini adalah isnad lafzi. Dan bisa juga kita mendefinisikan isnad dengan haitsul ma'na. Amma min haitsul ma'na, yang dimaksud dengan isnad yaitu adalah al-hukum bil ijab awis salab, ya. Yaitulah kita menghukumkan dengan ijab atau as-salab. Naam. Sebagai contoh kita katakan Zaidun, satu kalimat kita tambahkan jaa. Maka kita kan dhammu kalimatin ila ukhra wa yufidul hukum. Apa? Al-hukum atau hakamna bimaji'in li Zaidin. Dan hukum di sini wal hukum huna bil ijab, ya. Hukum di sini dengan ijab. Aywa. Dengan isbat atau ijab. Isbat atau ijab tanpa nafi, berarti tanpa adawatun nafi. Kalau manfiyun anhu ya adalah dengan ada adawatun nafi. Kalau kita lam yaji Zaidun, maka kita katakan apa? Di sini hakamna bi'adamil maji li Zaid. Mafhum itu? Kebalikannya ini. Maka hakamna bin nafi namanya atau bis salab. Jelas itu? Nah, dengan secara makna lebih ringan. Sudah kita al-hukum bil ijab, ini adalah isnad. Al-hukum bis salab juga seperti itu. Ini hakamna bil ijab ay ijabi maji'i Zaid. Wa hadza hakamna bisalbi maji'i Zaidin. Mafhum itu? Aywa. Dan ini seperti yang kita katakan adalah isnad al-khabari. Nah, isnad khabari. Adapun isnad insya'i, ini yang kedua, isnad terbagi dua, isnad khabari, yang kedua adalah isnad insya'i. Maka kita isnad insya'i lam yufid dzalik. Naam. Lam yufid as-salab awil ijab, tidak memberikan faedah seperti itu. Naam. Namun amaliyatud dhamm tetap
tetap ada. Naam. Lam yufid dzalik di dalam insya. Terus apa ifadahnya? Tergantung. Seperti hal jaa Zaidun. Hal jaa Zaidun. Nahnu lam nusbit maji li Zaid wa lam naslib anhu. Kita tidak mengijabkan, tidak juga mensalab, menafikan daripada kedatangan Zaid. Tetapi apa? Kita katakan di sini kita telah mendom antara kalimat bi ukhra dengan yang lain bihaisu yufid al-ijabah, memberikan faedah al-ijabah doang, atau yufid talabil jawab. Faedahnya di sini adalah untuk menuntut jawaban, meminta jawaban. Hal jaa Zaidun apa? Di sini ifadahnya ifadah talabil jawab. Untuk supaya orang tersebut menjawab daripada ungkapan kita. Mafhum ini? Naam. Aiyah, ini selesai. Ala kulli hal isnad terbagi dua. Ada isnad khabari, ada isnad insya'i, dan barusan kita terangkan perbedaan antara satu dengan yang lain. Aiyah. Sekarang kita akan menerangkan apa sih maksud daripada isnad. Jelas itu. Kalau kita lihat di dalam isnad khabari ini, maka maksud dan tujuan utamanya yaitulah dua hal. Jelas itu ya. Nah, dalam isnad khabari maksud dan tujuannya adalah dua hal. Apa? Yaitulah yang pertama at-taukid wa adamih, yaitulah kita di dalam mengungkapkan ketika mengisnadkan dengan taukid apakah tidak. Itu satu. Yang kedua yaitu adalah di sini isnadnya hakiki ataukah majazi. Ketika kita dom antara satu kalimat dengan yang lain, apakah isnadnya ini hakiki ataukah majazi? Ini sebenarnya maksud dan tujuan di dalam isnad, amaliyatul isnad ini. Mafhum itu. Namun sebelum daripada amaliyatul isnad, para ulama biasanya membahas dulu apa gharad minal khitab, apa tujuan orang ketika berdialog. Tujuan utama ketika berdialog gimana? Apa tujuan orang ketika berdialog atau memaparkan daripada ungkapan-ungkapan yang mereka ungkapkan itu? Apa tujuannya? Nah, inilah yang didahulukan oleh musannif sebelum bahas di dalam isnad. Jelas itu. Jadi sebelum bahas di dalam isnad, beliau menerangkan dulu daripada gharad minal khitab. Gharadul khitab namanya ini. Tujuan seseorang berdialog. Tujuan seseorang memaparkan ungkapan. Tujuan seseorang ketika berbicara. Jelas itu. Atau istilah sekarang, tujuan ketika orang presentasi. Mempresentasikan sesuatu, apa tujuannya? Nah, maka kata beliau, yaqsidu bihi al-mukhbiru ifadatal hukmi aw lazimal khabar. Tujuan utama yaqsidu bihi ay yaqsidu bil isnad atau yaqsidu bil khabar. Jelas itu. Atau yaqsidu bil khitab. Yaqsidul mukhbiru fa'il. Al mukhbir yaqsidu bihi ay yaqsidu bil khitab wa bil isnad wa bid dhamm al kalima ila ukhra. Yang pertama yaitulah ifadatul hukum, untuk memberikan faidah hukum. Jelas ini. Naam. Yaitulah ifadatul hukum. Biar gampang dulu. Kan tadi kita katakan isnad. Ada isnad isnadul khabari. Ada isnad insya'i. Paham ini? Masalah insya nanti akan kita sebutkan di bab yang akan datang. Kan kita kan ada abwab sama nih ya. Jelas itu ya. Ada 8 bab ya. Yang insya'i nanti. Maka di sini musannif secara ghalib ungkapan itu isnad khabari. Mafhum? Dan insya'i akan dibikin dengan bab tersendiri, maka yang dimaksud dengan isnad di sini pastinya isnad khabari dulu ya. Mafhum? Ayo. Yaqsidu bihi, ini dia. Yaqsidu bil isnad al khabari. Siapa yang maksud? Al mutakallim. Orang yang berbicara atau al mukhbir.
Al-mutakallim atau al-mukhbir, yang memberi khabar. Dan isnad khabari yaqsidu bihi al-mukhbir, orang yang memberikan khabar daripada dhammu kalimatin ila ukhra ini, apa tujuannya? Yaqsidu bihil mukhbiru ifadatal hukmi. Yang pertama, ifadatal hukum. Untuk memberikan faedah hukum. Sebagai contoh, misalnya ya, kita katakan aywah jaa Zaidun. Maka apa di sini? Ketika kita mengkhabarkan jaa Zaidun, maka faedahnya di sini adalah apa? Istafadna min khabarihi maji'a Zaidin. Kita dapat faedah ketika dia berbicara itu daripada khabarnya itu tentang kedatangan Zaid. Mafhum? Pastinya ini bagi orang yang tidak tahu bahwasanya Zaid datang. Akhirnya kita bilang ja'a Zaidun. Zaid datang. Mafhum itu? Nah, nanti apakah bagusnya kita memakai taukid qad ja'a Zaidun? Apakah tidak? Inilah bahas daripada yang utama di dalam masalah isnad yang akan datang nanti, bakalan kita terangkan. Namun secara awal dulu adalah untuk memberikan faedah al-hukum. Mafhum itu? Misalnya, kita katakan wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fili. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah. Apa ini? Ngapain dia memberikan khabar ini? Kan khabar ya adalah dhammu kalimatin ila ukhra bihaitsu yufidul hukm bil isbat aw an-nafi. Di sini asbatna al-wiladah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil. Mafhum ini? Ifadatul. Apa faedahnya di sini? Ifadatul hukum. Kita memberikan hukum. Apa maksud hukum? Yaitu adalah mengisbatkan sesuatu. Ini kan hukum. Al-hukum wa huwa al-ifadah bil isbat aw an-nafi. Mengisbatkan sesuatu. Maka kita memberikan faedah bagi seorang tersebut bahwasanya kami telah memberikan tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada pada tahun gajah. Wa uhiya ilaihi. Naam. Fi sinnil arba'in. Rasulullah SAW itu diberikan wahyu pada umur ke-40. Wa aqama bi Makkah. Wa aqama bi Makkah 13 sanatan. Beliau bermukim di Mekah selama 13 tahun. Jelas itu? Maksudnya setelah 13 tahun daripada kenabian. Terus apa? Wa bil Madinati Naam. Ashran. Aywah. Minas sinin. Selama 10 tahun. Mafhum ini? Aywah. Ini biasanya ulama sirah ya. Ulama sirah banyak menyebutkan daripada. Memang gharad minal khitab, gharad minal khabar, yaitu adalah untuk ifadatul hukum, memberikan suatu hukum kepada seseorang. Mafhum itu? Aywah. Misalnya lagi, ada orang yang tidak tahu dengan nama kita. Ismi Naufal. Nama saya Naufal. Kenapa? Karena kita mau mengifadahkan hukum bil isbat bahwasanya asbatna atau lagat asbatu bi an-nasmi Naufal. Jelas itu? Nah, ini adalah namanya apa? Isnad khabari. Dan gharadnya, gosatnya yaitu adalah ifadatul hukum. Paham ini ya? Ifadatul hukum. Terus kata beliau au lazimal ikhbar. Nah, au lazimal ikhbar. Ini gharad yang kedua. Lazimal ikhbar. Naam. Lazimal ikhbar. Atau sebahagian daripada kitab mau menamakan ini lazimal ifadah. Lazimal ifadah atau lazimal ikhbar. Naam. Misalnya apa?
kita mengetahui ada fulan namanya Zaid. Ngefaham itu? Ayo. Akhirnya ketika kita bertemu dengan orang tersebut, dia bilang, ismuka Zaidun. Namamu Zaid. Apakah pemilik nama tidak tahu dengan namanya? Pemilik nama tahu bahwasanya nama Zaid. Namanya adalah nama Zaid. Namanya adalah Zaid. Tapi kenapa kita bilang ismuka Zaid? Hah? Apakah kita ifadatul hukum? Enggak. Apakah memberikan hukum, memberikan faedah, memberikan pengetahuan baginya bahwasanya nama Zaid? La. Tetapi kita di sini memberitahu bahwasanya apa? Lazimal ikhbar atau lazimal faedah. Apa lazimal faedah? Lazim identiknya dengan ungkapan ismuka Zaid, identiknya daripada ungkapan tersebut bahwasanya saya tahu nama kamu Zaid. Bahwasanya apa? Saya sebenarnya sudah kenal sama engkau. Paham itu ya? Kan banyak orang kayak gitu ya. Nah, banyak orang kayak gitu. Dia sudah lama kenal dengan orang tersebut. Dan orang itu nggak tahu sama dia juga. Tapi dia sendiri tahu dengan orang tersebut. Nggak pernah ketemu, akhirnya tiba-tiba jumpa, tiba-tiba ketemu. Jelas itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismuka Zaid. Nama kamu Zaid. Jelas itu? Nah, maksudnya apa? Orangnya itu tahu namanya Zaid. Namun, orang yang jumpa ini memberikan tahu bahwasanya sebenarnya saya sudah tahu siapa kamu ini. Nama kamu Zaid. Jelas itu? Naam, hakata. Naam. Aywah, ismuka Zaid. Aywah. Di antara daripada contoh ini biar gampang, yaitu adalah kita bilang di antara daripada lazim al-ikhbar lagi. Lagad nahatta min naumika al-yawma mubakkiran. Engkau telah bangun dari tidurmu hari ini pagi-pagi, pada pagi hari. Orang yang kita ajak bicara ini pastinya dia tahu bahwasanya dia bangun pada pagi hari. Ngapain kita ngasih kabar sama dia? Apakah ifadatul hukum? La. Tetapi lazimal ikhbar, lazimal khabar. Apa? Lazimal ikhbar yaitulah kita tahu bahwasanya dia pada pagi hari sudah bangun. Naam. Hakada. Ini maksud ibarah au lazimal khabar. Au lazimal ikhbar. Aiyah. Dan ini perlu kita ketahui dulu, setiap daripada pembahasan ilmu balaghah nanti ada dua hal yang akan kita bahas. Ada namanya muqtada adz-dzahir, ada namanya muqtadal hal. Mafhum? Ada zahirul hal, ada hal, haqiqatul hal. Ada zahir daripada keadaan seorang, ada sebenarnya daripada keadaan seseorang. Mafhum? Aiyah, gini contohnya ya. Misalnya orang-orang muslimin ini rata-rata mereka tahu bahwasanya sholat itu wajib. Mafhum? Zahir muslimin ya'lamuna anna as-salata wajibatun. Jelas itu? Secara zahir orang-orang yang Islam mereka tahu bahwasanya salat wajib. Mafhum? Aiyah. Maka zahirul hal seperti itu sudah. Ketika kita bilang as-salatu wajibatun, apakah kita katakan bahwasanya tujuannya untuk memberikan ifadatul hukum bahwasanya salat wajib? Enggak. Orangnya sudah tahu. Ataukah untuk dia muslim, orang itu muslim, apakah menampakkan diri bahwasanya saya tahu bahwasanya salat wajib? Enggak ada faedahnya. Orang tahu ente muslim kan? Ya semua orang muslim tahu wajib. Namun terkadang kita mengedepankan haqiqatul hal, keadaan orang benar-benarnya ketimbang yang zahirnya. Zahirnya muslim sudah, tapi terkadang ada orang muslimin yang mengingkari daripada wajibnya salat.
dan kita tahu keadaan orang ini sebenarnya, walaupun secara zahir muslimin tahu bahwasanya salat wajib, kita tapi mengetahui keadaannya sebenarnya tidak mengakui bahwasanya salat itu wajib. Dia mengingkari. Maka akhirnya apa? Kita menghukumkan orang-orang tersebut seakan-akan dia tidak tahu dengan hukumnya, walaupun mereka tahu daripada hukumnya. Ini namanya apa? Dia mengedepankan daripada muqtadal hal daripada muqtadal zahir. Jelas itu. Seperti yang kita terangkan di dalam ilmu balaghah, itulah apa? Mutabagatul kalam li muqtadal hal. Sesuainya ungkapan seseorang dengan keadaan seseorang, dengan tuntutan keadaan. Maksudnya apa? Terkadang dengan tuntutan keadaan dan secara zahirnya memang cocok seperti itu. Terkadang walaupun secara zahirnya tidak seperti itu, tapi tuntutan keadaan seperti itu, maka kita ikutin tuntutan daripada keadaan. Makanya kemarin kita terangkan mutabagatul kalam li muqtadal hal wa in khalafa muqtadal zahir. Jelas itu? Di dalam ilmu balaghah apa? Ya itulah kita katakan harus sesuai dengan tuntutan keadaan sekalipun tidak sesuai dengan yang zahir. Mafhum itu? Jadi yang penting itu muqtadal hal. Inilah pelajaran dari wa in khalafa muqtadal zahir. Ini maksud ibarah daripada yang disebutkan oleh musannif. Wa qad yunazzalul 'alimu bil hukmi manzilatal jahili. Terkadang kita posisikan, makna asalnya kan diturunkan. Maksudnya kita posisikan al-'alimu bil hukmi, orang yang tahu dengan hukum, manzilatal jahili. Di posisi orang yang tidak tahu daripada hukum. Jelas itu? Aiyah. Contohnya seperti ini. Orang muslimin secara zahir mereka mengetahui bahwasanya salat itu wajib. Jelas itu? Lakinna ba'dahum qad yungkiru dzalik. Sebahagian daripada mereka mengingkari yang demikian. Jelas itu? Fanazzalna ilmahum ma'a inkarihim manzilatal jahil. Maka kita posisikan pengetahuan mereka bahwasanya salat wajib, tapi mereka mengingkari seakan-akan mereka jahil. Maka kita di sini mengikuti daripada muqtadal hal ketimbang muqtadal zahir. Ini maksud ibarah. Wa qad yunazzalul 'alimu bil hukmi manzilatal jahili. Naam. Jelas itu? Aiyah. Jelas ini? Aiyah. Sebenarnya harusnya ketika mereka ingkar ini kita bilang enggak cuma as-salatu wajibatun. Kita tambahkan bagi orang yang ingkar ini. Annas-salata wajibatun. Jelas itu? Bahwasanya sungguhnya salat itu wajib. Jelas itu? Kita tambahkan lagi daripada, tapi ala kulli hal as-salatu wajibatun sudah cukup untuk memukul. Itu lebih membekas bagi orang itu. Jelas itu? Atau gini, orang ini enggak mengingkari, tapi jarang salat. Enggak mengingkari dia. Nah, kadang salat, kadang enggak, gitu kan. As-salatu wajibatun. Salat itu wajib. Akhirnya dia terpukul dengan ungkapan tersebut. Oh iya. Saya tahu bahwa salat wajib, kenapa enggak mengerjakan? Sehingga beliau mengatakan as-salatu wajibatun untuk mengingatkan bahwasanya orang seperti itu. Misalnya ya, biar gampang kan. Kita bilang talabul ilmi khairun minan naum. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada tidur. Siapa yang mengingkari ini? Enggak ada yang mengingkari ini. Semua orang mengetahui bahwasanya menuntut ilmu lebih baik daripada tidur. Enggak ada yang mengingkari. Tapi karena orang ini enggak memedulikan ilmu, enggak mau belajar, tidur aja. Maka akhirnya kita bilang kita posisikan seakan-akan dia tidak tahu bahwasanya talabul ilmi itu lebih baik daripada talabul ilmi itu lebih baik daripada tidur. Maka kita bilang apa? Talabul ilmi khairun minan naumi. Ini bukan ifadatul hukum. Bukan lazimal khabar kita memberitahu bahwasanya itu. Enggak, semua orang tahu ini. Namun
kita posisikan seakan-akan dia jahil bi anna naum itu aswa hal min talabil ilm. Akhirnya kita bilang talabul ilmi khairun minan naum, karena orang tersebut tidak memedulikan daripada kepentingan ilmu. Padahal dia tinggal di pesantren, di pondok pesantren, tidur aja kerjaan. Di kelas tidur aja. Akhirnya kita bilang talabul ilmi. Seakan-akan apa? Seakan-akan orang ini nggak tahu bahwasanya kelakuannya itu lebih buruk daripada menuntut ilmu. Ilmu semua orang, sebodoh apapun orang, sejauh-jauhnya daripada lingkungan ilmu, mereka mengetahui bahwasanya talabul ilm itu lebih baik. Nanti masalah apakah dikasih tauhid apa enggak, ini pembahasan kita yang akan datang ini sebentar lagi. Jelas itu? Makanya tujuan awal di dalam isnad ini nanti akan datang, apakah kita pakai tauhid apakah tidak. Ini sebentar lagi bakalan kita terangkan. Namun di sini kita mau memberitahu dulu bahwasanya sebenarnya gharad minal khitab ketika seorang bicara yaitu adalah memberikan hukum, ya, atau lazimul hukum. Ternyata ada orang tahu dengan hukum dan juga tidak memerlukan daripada lazimul hukum, namun kita seakan-akan memberitahu kepada dia. Ifadatul khabar, yunazzalul alim manzilatul jahil. Ini namanya apa? Ini namanya kita katakan bahwasanya mukhalif li muqtada adh-dhahir. Yang penting muwafiq li muqtada al-hal. Jelas itu? Naam, hakadha. Waqad yunazzalul alimu bil hukmi manzilatul jahil. Naam. Aiyah. Kalau kita membaca daripada Jauharul Maknun dan Syuruhih, mereka menyebutkan daripada banyaknya tujuan daripada khitab ini. Di antaranya kata mereka istirham. Istirham, minta kasihanin, minta sayangin. Seperti perkataan Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau keluar dari Mesir dengan kejadian yang panjang, terjadi daripada pemukulan cuma satu kali, akhirnya orang yang meninggal, orang yang dibela ternyata malah membeberkan daripada rahasia tersebut. Akhirnya beliau keluar dari Mesir dan beliau akhirnya sampai ke daerah Madian namanya. Akhirnya beliau berdoa di sana, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Jelas itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Wahai Tuhanku, wahai Allah SWT, sesungguhnya hambamu ini atas karunia yang engkau berikan itu masih merasa kekurangan, maksudnya sangat berhajat tentang dengan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala tahu, beliau baru keluar, Allah Ta'ala maha tahu. Nggak ada satupun yang terselip atau terbatas dari Allah SWT, sesuatu yang tersembunyi dan terselubung daripada Allah Ta'ala. Tapi apa tujuan beliau memberitahu ini? Bukan memberitahu, bukan ifadatul hukum. Jelas itu. Atau lazimul khabar. Enggak. Beliau tahu bahwasanya diri beliau, Allah Ta'ala juga tahu. Namun apa? Istirham. Minta kasihanin, minta kasih sayang. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Ini katanya doa bagus buat yang mau menikah, pengen punya rumah dan lain sebagainya, bagus katanya. Supaya diberikan oleh Allah Ta'ala daripada karunia. Naam. Aiyah. Dan lain sebagainya daripada ini ada yang izharut tahassur, ada izharut dha'af dan lain sebagainya. Lihat aja di Jauharul Maknun dan Syuruhnya. Gampang itu. Nah, intinya gharad al-awwal daripada khitab yaitu adalah ifadatul hukum aw lazimal khabar. Aiyah, kita masuk ke pembahasan di dalam bab isnad yang sesungguhnya. Tujuan yang benar-benar dalam bab isnad seperti yang kita terangkan ada dua pembahasan, yaitu adalah kita taukidkan apakah tidak. Itu satu. Di dalam isnadnya apakah hakiki, apakah isnad majazi. Mafhum? Paling enggak kita masuk di dalam satu pembahasan ini. Naam. Aiyah. Qala al-musannif wal aslu an yukhbara khaliyadh-dhihni duna taukidin. Atau an yukhbara khalidh-dhihni. Khalidh-dhihni aja. Khalidh-dhihni sebenarnya, tapi istasghalatid dhammah 'ala al-ya fa huzifat. Maka kita baca khalidh-dhihni. Jelas itu? Wal aslu ay yukhbara khalidh-dhihni duna taukidin. Wal mutaraddidu bi muakkidin istihsanan wal munkiru bi muakkidatin ala hasabil inkari.
wa huwa muqtada dhahir wa yakhrujul kalamu anhu ila muqtadal hali ka inzalil mugirri manzilatal munkiri li amaratin. Naam. Aiyah. Ini pembahasan daripada bab isnad yang pertama, yaitu masalah taukid atau tanpa taukid. Sebelumnya dulu perlu kita ketahui, orang-orang Arab itu sebisa mungkin ketika berbicara meringkas di dalam ungkapan mereka kalau tidak ada gharad, tidak ada tanpa tujuan. Sebisa mungkin. Karena apa? Kalau kita belajar fikih itu di dalam bab igrar disebutkan bahwasanya orang-orang yang mukallaf mereka sebisa mungkin meringkas ungkapan mereka agar tidak terbuang sia-sia. Nah, jadi orang-orang mukallaf itu mereka tahu bahwasanya wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa kattariqi ila alwatan wa madaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Orang-orang mukallaf semua tahu bahwasanya kehidupan dunia ini sementara, intinya yaitulah akhirat. Maka di dunia ini yang penting-penting aja yang mereka kerjakan. Yang enggak penting, ngapain? Lebih baik mereka membangun untuk akhirat mereka. Maka sekedar hajat selesai sudah. Enggak buang-buang kata. Makanya mereka biasanya tanpa faedah, udah sebisa mungkin mereka ikhtisar daripada ungkapan mereka. Enggak suka buang-buang ungkapan. Jelas itu. Anak kecil ya, mereka orang dewasa sudah, orang yang mukallaf nggak suka mereka membuang-buang daripada ungkapan. Kecuali kalau seandainya ada tujuan. Seperti apa? Istifsar, memberikan tafsir, at-ta'lim, memberikan pengajaran. Ya perlu diulang-ulang, perlu dikasih contoh lain semua. Ini ada faedah namanya. Tanpa faedah maka mereka yukhtasirunal kalam. Jelas itu. Meringkas daripada ungkapan mereka. Yaitulah yang dinamakan ijaz nanti. Namun kalau seandainya ada tujuan, ini namanya itnab. Memaparkan panjang lebar daripada kalam ungkapan untuk faedah, itnab namanya. Maka itu bukan aib indal Arab. Mafhum itu ya? Tapi sebisa mungkin mereka menyebutkan sesuatu dengan ungkapan yang singkat. Oleh karena itulah, jelas itu, orang Arab mereka ketika menyebutkan daripada khabar, memaparkan daripada ungkapan, mereka bagi tiga. Nah, ketika memaparkan sesuatu mereka bagi tiga. Namanya yang pertama darbul ibtidai, yang kedua yaitu adalah darbu at-talabi, jelas itu. Yang terakhir yaitu adalah darbul inkari. Ini dibagi tiga. Dan ini disyarahkan oleh musannif di matan. Kata beliau apa? Wal aslu ayyukhbara khalidzihni duna taukidin. Jelas ini? Ini adalah darab pertama, darab ibtidai namanya. Secara asal bahwasanya diberikan kabar bagi orang yang khalidzihin. Maksudnya apa khalidzihin? Tidak ada pengingkaran, khalidzihin namanya. Tidak ada keraguan, ini khalidzihin namanya. Kosong pikirannya. Maksudnya apa? Pikirannya tersebut polos. Pikirannya kosong, tanpa ada keraguan, tanpa adanya pengingkaran, khalidzihin namanya. Aiyah, ini namanya darbul ibtidai. Khalidzihin duna taukidin, tanpa taukid. Jadi apa khalidzihin? Ay khalidzihin minal hukum. Jelas itu ya? Khalidzihin minal hukum. Aiyah. Wa minat tardidi fi, atau minat taraddudi fi. Hukum enggak ada, taraddud juga enggak ada. Ya namanya aiyah. Kenapa dinamakan ibtidai? Kenapa dinamakan darab ibtidai? Likaunil mukhatab bih, ini alasannya. Likaunil mukhatab bih, naam, huwal waqi' fil ibtida'. Karena ini ungkapan adalah ungkapan yang pertama kali diungkapkan. Ketemu sama orang.
Naam. Aiyah. Orang ini tidak ada hukum masih di kepalanya dan juga tidak ada keraguan. Jelas itu. Kita bilang Ja'a Zaidun misalnya. Ja'a Zaidun. Orang ini nggak ada keraguan tanpa hukum dan tidak ada tentang apakah Z datang apa enggak ada sama sekali. Khalidin. Ungkapan pertama yang kita ungkapkan ketika ketemu sama dia, makanya dzarf ibtidai namanya. Awal kali pengungkapan. Maka kita bilang Ja'a Zaidun. Orang yang khalidin, maka apa? Al-aula kata beliau, wal asl ay yukhbara khalidin duna taukid, tanpa taukid. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun. Jangan dikasih taukid. Ngapain ngasih taukid? Udah ringkas. Sebisa mungkin kita ringkas daripada ungkapan, bahkan taukid pun jangan sampai. Karena apa? Karena itu tadi tujuan awal orang-orang Arab itu mereka tidak suka memaparkan panjang lebar daripada ungkapan tanpa ya udah, orang khalidhin minal hukum, nggak ada taruh dalam hukum, udah. Al asal ay yukhbara khalidhin duna taukid, tanpa taukid. Naam. Ayo. Misalnya ada orang lagi santai, jelas itu. Namun dia paling memikirkan daripada rezeki, jelas itu. Memikirkan daripada ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengatakan diantaranya daripada ungkapan Abu Tammam, yanalul fata min aishihi wa huwa jahilun, kata beliau. Wa yuqdil fata fi dahrihi wa huwa alimun walau kana al arzaqu tajri 'ala al hija halakna idzan min jahlihin al bahaimu. Orang ini nggak ada hukum yang dia inginkan, cuma paling santai, lagi merenung. Akhirnya dia bilang yanalul fata min aishihi wa huwa jahilun. Seorang pemuda, seseorang yang hidup di permukaan bumi ini, dia akan mendapatkan daripada kenikmatan di dalam kehidupan walaupun dia bodoh. Wa yuqdil fata fi dahrihi wa huwa alimu. Dan ada seseorang yang alim tapi kehidupannya sulit, masalah rezekinya sulit. Walau kanatil arzaqu tajri 'alal hija, kalau seandainya rezeki itu menyesuaikan dengan akal dan kemampuan seseorang berpikir, halakna idzan min jahlihinnal bahaimu. Niscaya akan binasa bahaim gara-gara kebodohan mereka, enggak punya ilmu bahaim itu. Namun, betapa banyak di luar sana daripada binatang, bahkan binatang buas lebih panjang umurnya daripada manusia. Makannya lebih enak daripada manusia. Daging terus setiap hari dia makan. Ikan terus setiap hari dia makan. Jelas itu. Padahal enggak punya akal, enggak punya apa. Mafhum itu? Nah, kalau kita katakan kadar daripada kenikmatan hidup seseorang di permukaan bumi ini dengan keadaan harta seseorang, keadaan akal seseorang, pintar atau enggak, niscaya ekonomi terbaik yaitulah orang-orang yang berakal, profesor yang yang S-nya 1, 2 sampai S berapa? Sampai S berapa? Profesor dan lain sebagainya. Nah, namun itu semua tidak menjamin daripada nikmatnya hidup seseorang ataupun tidak, kekayaan seorang atau enggak. Kalau seandainya seperti itu, niscaya bahaim kesian, pada mati semua sudah. Jelas itu. Naam, hakata. Nah, kita kan tanpa taukid di sini. Udah, kita sebutkan nasihat, dia khalid zihin, udah. Jelas itu. Naam. Kalau seandainya dia mengingkari, baru kita tambah nanti akan datang. Atau dia syak di dalam rizq yang diberikan oleh Allah Ta'ala, baru kita tambahkan. Inilah masuk ke bagian kedua. Darbut talabi namanya. Nah, darbut talabi. Apa darbut talabi? Yaitu adalah idza kana al-mukhatab mutaraddidan. Taraddud dia. Ada keraguan. Jelas itu? Ada keraguan. Keraguan di dalam satu hal. Misalnya seperti ini ya, biar gampang. Kita pakai contoh yang gampang aja dulu. Yaitu adalah di dalam keseharian dia mempunyai murid misalnya namanya Zaid. Jelas itu? Naam. Namun Z ini adalah misalnya murid yang ditunggu-tunggu. Sebahagian guru itu mereka saking perhatiannya sama muridnya, mereka tunggu orang itu. Padahal waktu belajar sudah sampai misalnya.
tunggu sama dia, ditunggu. Mana ini? Jelas itu? Nah, maka guru tersebut mau mulai apa enggak? Mutaraddid dia. Kita mulai apa enggak ya? Dan santri-santrinya tahu, ini lagi nunggu Z ini. Jelas itu? Akhirnya muridnya bilang, karena dia mutaraddid, tambahin taukid sedikit. Qad jaa Zaidun. Jelas itu? Sungguh telah datang Z. Wallahi jaa Zaidun misalnya. Demi Allah, Z datang. Dan nggak perlu banyak-banyak, satu taukid sudah cukup sudah untuk meyakinkan bahwasanya Z datang. Udah mulai dari sudah. Qad jaa Zaidun. Wallahi jaa Zaidun. Nggak perlu dibilang wallahi laqad jaa, nggak perlu. Karena cuma sekedar menghilangkan daripada syak. Jelas itu? Naam. Maka kita katakan ini namanya kita katakan bahwasanya ini dharab talabi. Karena apa? Dinamakan dharab talabi likaunil mukhatab bih taliban lahu. Naam. Jelas itu? Karena mukhatab bih itu menuntut daripada khabar itu. Dia nunggu-nunggu kabar ini datang apa enggak. Paham itu ya? Ayo. Nah. Dan ini pun ya istihsanan. Makanya kata musannif apa? Wal mutaraddidu mi muakkidin istihsanan. Orang yang mutaraddid, jelas itu? Ada keraguan-raguan, bi muakkidin, dikasih taukid. Dan satu doang taukidnya ya. Itu pun apa? Enggak wajib itu. Istihsanan. Jelas itu. Bagusnya seperti itu. Kalau seandainya dia tidak memerlukan daripada taukid itu enggak perlu. Misalnya apa? Dia menunggu-nunggu satu santri. Jelas itu? Menunggu-nunggu daripada satu santri. Dan santri yang ngasih kabar adalah santri yang tidak pernah berbohong. Dia tahu. Ini orang ungkapannya pasti benar. Maka enggak perlu taukid. Dia cuma bilang Jaa Zaidun cukup sudah, karena orang tersebut adalah orang yang dipercayai. Jelas itu. Ini pastinya tergantung daripada yang bicara ini. Tapi kalau seandainya orangnya ya kadang benar, kadang bohong, harus dia pakai taukid. Dan itu pun istihsanan doang. Naam. Aywa, yang terakhir adalah darbul inkari. Naam. Yaitu adalah idza kana al-mukhatab munkiran. Dia mengingkari. Jelas itu? Naam, mungkiran. Ayo. Kenapa dinamakan dharab ingkari? Likaunil mukhatab bih mungkiran, karena dia mengingkari. Jelas itu? Naam. Maka kata beliau dharab ingkari apa? Wal munkiru bimuakkidatin ala hasabil inkar. Dan orang-orang, kalau seandainya kita mengkhabarkan kepada orang yang mengingkari, maka kita mengkhabarkan bimuakkidatin, dengan beberapa taukid ala hasabil ingkar, tergantung bagaimana pengingkarannya. Jelas itu? Naam. Aiyah. Semakin kuat pengingkarannya, maka semakin banyak juga kita tambahkan daripada adawatut taukid. Naam. Aiyah. Kalau seandainya orang mengingkari tentang kedatangan daripada Zaid, kita bilang, dah, laqad jaa Zaidun. 2 taukid sudah cukup. Naam. Kalau seandainya dia masih mengingkari, wallahi laqad jaa Zaidun, tambahin lagi daripada ininya. Naam. Dan inilah di antara daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, "Idz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun." Nah, biar kita ini adalah utusan daripada Nabi Allah Isa alaihissalam, disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Aiyah, mereka mengatakan di dalam Quran itu, idz arsalna ilaihim musnain fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin
faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Illa takdzibun. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Coba kita lihat ya. Id arsalna ilaihim Musa fakadzuhuma. Kami utus 2 orang, mereka dustakan. Fa'azzazna bisalisin. Maka 2 orang tadi kita tambahkan supaya memperkuat dengan orang ketiga. Fagalu, maka mereka semua bilang inna ilaikum mursalun, karena mereka sudah mengingkari. Fakadzabuhuma. Maka di sini ketika ingkar, maka kita katakan ditambahkan inna ilaikum mursalun. Jelas itu ya? Inna ilaikum. Udah, cukup sudah taukid. Mafhum? Untuk memperkuat daripada itu. Inna ilaikum mursalun. Qalu. Mereka bilang, "Ma antum mengingkari, tambah lagi ingkar. Qalu ma antum illa basharun misluna. Wa ma anzala ar-rahman min syai'in antum illa takdzibun." Gimana utusan kok manusia? Sama seperti kami. Allah Ta'ala tidak pernah mengutus orang seperti itu. Kalian itu pendusta. Qalu, akhirnya mereka bilang apa? Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Nanti akan datang di antara daripada adawatut taukid, cara mentaukidkan sesuatu yaitulah memakai jumlah ismiyah. Maka Rabbuna ya'lamu, ini jumlah ismiyah, taukid ini sebenarnya. Orang biasanya ngasih taukid yang setelahnya ini doang. La, jumlah ismiyah ini juga taukid. Rabbuna ya'lamu. Ini jumlah ismiyah namanya. Mubtada khabar jumlah ismiyah ya? Jumlah ismiyah. Ini taukid. 1 sudah. Inna 2 lamursalun. 3. Jelas itu? Naam, hakadha. Aiyah. Mafhum? Ini ya. Nanti akan datang kita terangkan bahwasanya min adawatit taukid adalah jumlah ismiyah. Hakadha. Maka kita katakan di sini Allah SWT mencontohkan dan menceritakan sekaligus bisa dijadikan contoh bagi kita bahwasanya itu contoh daripada ditambah pengingkaran, ditambah adawatut taukid ala hasabil inkar. Naam, ala hasabil inkar, tergantung daripada pengingkaran seseorang. Naam, wa huwa muqtadadz zahir, dan ini semua kita katakan melihat dari tuntutan secara zahir. Maksudnya apa? Tuntutan keadaan secara zahir seperti ini dan tuntutan hal seperti itu juga. Dia terkadang mutawafiq. Zahir dan hal mutawafiq, sama, imbang. Maka kita kan caranya seperti ini. Seperti yang kita terangkan, terkadang hal, hakikatul hal dengan zahir berbeda. Yang mana yang kita kedepankan? Muqtadal hal muqaddam. Jelas itu? Muqtadal hal muqaddam, karena inilah uslub daripada balaghah, yaitulah supaya kalam muwafiqan li muqtadal hal wa in kana mukhalifan li muqtadal zahir. Makanya wa yakhrujul kalamu anhu ila muqtadal hal. Dan keluar ungkapan seseorang dari muqtadal zahir, anhu ay muqtadal zahir, ila muqtadal hal, kepada tuntutan keadaan. Ka inzalil mugirri manzilatal munkiri li amaratin. Seperti kita menempatkan orang yang mugir, tidak ingkar, mugir namanya, mengakui. Orang yang mengakui manzilatal munkir, seakan-akan dia tidak mengakui, seakan-akan dia ingkar, li amaratin, karena tanda-tanda. Karena ada tanda-tanda yang menunjukkan tentang itu. Naam. Aiyah. Misalnya ya, kita mengatakan bahwasanya ujian sudah dekat. Jelas itu? Ujian sudah dekat. Maka bagi santri-santri yang tidak mengingkari adanya daripada ujian, kita bilang mau'idul ikhtibari kediktarab, mau'idul ikhtibari garibun. Waktu
ujian dekat. Jelas itu. Santri yang mengingkari tentang itu, misalnya dia nggak hadir pada waktu itu, temannya yang ngasih kabar, ini orang ingkar, dia bilang inna mau'idal ikhtibari kediktarab. Bagi orang yang mutaraddid terserah mau pakai taukid ataupun tidak. Bagusnya pakai taukid. Tapi terkadang ini orang nggak mengingkari, tahu bahwasanya ikhtibar waktu ujian dekat. Namun dia ini tidak memedulikan ada ikhtibar atau enggak. Sebagian orang ada kan kayak gitu. Mau ada ikhtibar mau enggak peduli dia. Mafhum itu? Maka bagi orang seperti ini kita tahu bahwasanya dia sebenarnya tahu ikhtibar sudah dekat, namun walaupun dia tahu seakan-akan dia ingkar karena enggak peduli. Maka kita kasih taukid. Seakan-akan pengancaman dan supaya dia memperhatikan. Inna mau'idal ikhtibari qad iqtarab. Hati-hati, sungguhnya ikhtibar itu sungguh-sungguh sudah dekat. Jelas itu? Nah, maka kita ini yakhruj muqtadal han an muqtadal zahir. Zahirnya orang tahu, tidak perlu taukid. Paham itu? Naam. Namun ketika dia tidak peduli daripada itu, tuntutan keadaan harus kita kasih taukid supaya dia perhatian. Naam. Aiyah. Kebalikannya sekarang. Ini namanya apa? Inzalul mugir manzilatal munkir namanya. Inzalatul mugir manzilatal munkir. Apa tadi? Wa yakhrujul kalamu anhu ila muqtadal hal ka inzalil mugir manzilatal munkir. Orang sebenarnya mugir, dia tahu ikhtibar ada. Namun seakan-akan dia mungkir tentang adanya ikhtibar. Kita tambahkan taukid. Jelas itu? Naam. Mau'idul ikhtibari garibun. Harusnya secara zahirul hal dan muqtadal hal, ketika orang memang dia giat belajar udah seperti ini cukup. Namun ketika dia tidak peduli, kita bilang inna mau'idal ikhtibari godik terus. Nah, ini namanya apa? Naam. Ini yang ibarah musannif. Muqtadal hal qad yakhrujul kalam anhu ila muqtadal hal ka inzalil mugir manzilatal munkir. Li amaratin ya. Li amaratin karena ada tanda-tanda tadi. Tanda-tandanya apa? Orangnya enggak peduli. Mafhum? Aiyah. Terkadang kebalikannya. Yaitu adalah inzalu al-munkir manzilatal mugir. Mafhum? Apa? Yaitu adalah misalnya ada orang mulhid, tidak percaya adanya Tuhan. Mafhum? Berarti apa dia? Mungkir biwujudil ilah. Dia mengingkari dengan adanya Tuhan. Namun tanda-tanda keberadaan Tuhan itu sangatlah nampak maupun dengan dalil kauni ataupun al-ayat al-bayyinah ataupun dalil aqli, itu semua menunjukkan bahwasanya Tuhan ada. Dan orang ini mengetahui tentang itu semua, namun dia keras kepala. Mafhum itu? Keras kepala. Akhirnya apa? Karena kita lihat ini orang mungkir, namun orangnya keras kepala, ngapain? Diladenin. Kita nggak usah panjang lebar, kita bilang Allahu haqqun. Jelas itu. Allahu haqqun. Tuhan yang bernama Allah SWT, zat Allah SWT itu memang benar-benar ada. Gak peduli kita bilang innallaha haqqun, innallaha alihatuna. Karena apa? Innallaha ilahun. Gak perlu. Karena apa? Orang ini keras kepala. Gak usah dipedulikan keingkarannya itu. Seakan-akan dia mugir. Bahkan ketika kita seakan-akan tidak memedulikan kekeras kepalaannya, itu adalah tamparan besar buat dia. Jelas itu. Jelas itu. Kadang orang itu memang suka nyari masalah. Kadang orang itu suka mencari damai. Banyak orang-orang di luar sana yang suka nyari masalah. Nah, orang-orang yang suka nyari masalah ini gak usah diladenin. Jelas itu. Seperti orang-orang yang sengaja mau memang dia
mungkin mau menimbulkan keraguan atau bikin dalil itu ricuh bagi orang awam lain sebagainya, orang kayak gitu gak usah dipedulin, udah Allahu Akbar. Padahal dia ingkar, nggak peduli kita. Karena apa? Karena orang-orang tersebut tidak diperlukan daripada itu. Naam. Aiyah. Jelas itu? Di antaranya ya, yaitu adalah gauluhu sallallahu alaihi wasallam. Innal minal bayani la sihra. Hadis ini ya. Akhrajahul Bukhari fi sahih dan lain sebagainya. Inna minal bayani la sihra. Gitu hadisnya. Sesungguhnya daripada bayan, kejelasan ungkapan seseorang, keindahan daripada ungkapan seseorang, jelas itu, la sihra, seakan-akan sihir yang bisa mengatur daripada keadaan, membolak-balik hatikan daripada hati manusia dan lain sebagainya. Inna minal bayani la sihra. Pertanyaannya, ini yang mengungkapkan siapa? Nabi Muhammad SAW, As-Sadiq Al-Amin, yang jujur, terpercaya. Bicara sama mereka, sama siapa? Bicara sama siapa? Bicara sama para sahabat. Sahabat ada yang mengingkari Rasulullah? Nggak ada. Semua meyakini kejujuran Nabi SAW. Harusnya bagi orang-orang khalid zihin, tanpa ada taraddud, tanpa ada pengingkaran, Rasulullah SAW sudah bilang langsung aja, minal bayani sihrun, tanpa taukid. Namun Rasulullah SAW memakai taukid kepada orang-orang yang mempercayainya dengan puncak keyakinan. Pakai taukid. Kenapa? Karena gad yunazzalu al-mugir manzilatal inkar li amaratin. Karena adanya daripada amarah. Jelas itu? Karena adanya amarah daripada tanda-tanda. Maksudnya apa? Di sini ada sesuatu yang penting. Seakan-akan Rasulullah SAW di sini bilang, iya, tahu saya kalian mempercayai daripada ungkapanku. Namun ini adalah hal yang penting. Hal yang harus kalian perhatikan. Bahwasanya indahnya ungkapan seseorang itu bisa menyihir seseorang. Jelas itu? Mafhum? Aiyah. Naam. Ini diantaranya. Li ahammiyatil khabar walil inayah bimadmunih. Bahwasanya ini penting mempelajari daripada ilmu bayan misalnya. Jelas itu? Begitu pentingnya dan begitu luar biasa faedah daripada al-bayan. Mafhum itu? Maka beliau mengatakan inna minal bayani la sihra. Jelas itu? Pintarnya seorang berdialog, menyusun kata-kata dengan indah, itu bisa menyihir daripada seorang, menyihir daripada keadaan hati seorang, menyihir daripada daripada keadaan bagaimana seseorang tersebut. Hakadha. Naam, jelas ini? Aiyah, ini maksud ibarah. Aiyah, sebenarnya pembahasan yang setelahnya ini sudah disebutkan di mana-mana, di dalam ilmu nahwu lain sebagainya disebutkan. Namun tidak jadi masalah. Di sini disebutkan tentang adawatut taukid. Apa saja adawatut taukid? Adawatut taukid banyak. Di antaranya yaitulah yang disebutkan oleh musannif. Adawatut taukid al-qasam kata beliau. Yaitulah al-qasam. Contohnya tadi, wallahi inna zaidun, wallahi Zaid, wallahi jaa Zaidun, itu taukid dengan qasam. Naam. Aiyah. Wallahi Zaidun qadimun, demi Allah Zaid datang. Naam, qasam itu. Wa qad, di antaranya itulah qad. Naam. Aiyah, itu juga adawat taukid. Huruf-huruf taukid. Qad qadima Zaidun, sungguh datang Zaid. Wa inna, dengan inna Zaidan qadimun. Jelas itu? Naam. Terus apa? Walamul ibtida, la Zaidun qadimun. Langsung seperti itu. La Zaidun qadimun. Itu sudah kita katakan taukid. Terus apa? Wa nunat taukid, dua nun taukid. Maksudnya nun taukid khafifah ataupun sagilah. Sagilah contohnya la yaqdumanna Zaidun. Naam. Atau khafifah la yaqduman Zaidun. Naam. Kita katakan itu di antaranya apa?
wasmiyatul jumlah, seperti yang kita terangkan tadi. Ismiyatul jumlah, jumlah ismiyah. Nah, makanya kita katakan Rabbuna. Qalu Rabbuna ya'lamu. Ini jumlah ismiyah. Ini adalah diantara daripada taukid. Naam. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Naam. Di antara daripada taukid juga takrir ya, mengulang daripada ungkapan. Waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Diulang daripada ja'alna itu di antara daripada taukid juga. Mafhum? Nah. Aiyah. Terus kata musannif wal isnadu imma haqiqiyyun bi isnadil fi'li wa nahwihi ila ma huwa lahu 'inda al-mutakallim wa imma majaziyyun bi isnadihi ila ghairi ma huwa lahu wa talzamu fihi al-qarinah ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.